Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok habis lebaran berarti masuk bursanya tanggal 26 April 2023 ya, dan ini sedang berada dalam masa libur bursa yang lumayan panjang, jadi kita akan bahas per sektor aja. Untuk yang pertama ini nanti kita akan cek IHSG, habis itu di sektor pertambangan ya. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG dulu ya. Untuk IHSG kemarin terakhir buka itu tanggal 18 ya. Untuk IHSG tanggal 18 kemarin, 18 April. Secara keseluruhan untuk asingnya net buy ya. Jadi untuk asingnya masih terus masuk di IHSG. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk kemarin tanggal 18 untuk asingnya yang net buy paling banyak masuk itu di saham Bank BCA, aslinya masuk 398,2 M, di Astra aslinya masuk 211 M, di Telkom aslinya masuk 159,9 M, Adaro aslinya masuk 144 M, Bank BRI, Bank BNI, UNTR aslinya net buy, dan yang paling banyak dijual asing kemarin Selasa ya tanggal 18 itu yang paling banyak dijual asing itu MBMA, SMGR, Pegas, MTKA, DMMX, ISA. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya net buy, dan dalam dari tanggal 3 bahkan dari awal bulan ini ya untuk aslinya itu terus masuk. Kita cek aja dari tanggal 3 ini, kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya udah net buy 2,7 triliun di saham Bank BRI, 2,3 triliun di saham BBCA, 1,5 triliun di saham Telkom ya. Jadi untuk aslinya selama konsolidasi di nggak hilang ya. Nah, jadi untuk aslinya selama konsolidasi nih ya, dari awal bulan ini, dari Maret lah, dari akhir bulan Maret itu aslinya terus entry ya. Semoga aja untuk skenario nya masih sama seperti yang kemarin-kemarin, akan konsolidasi dulu, semoga bisa breakout besok habis lebaran ya. Kita lihat aja besok ya, selama nggak jebol aja di bawah 173 6730-an, dan selama aslinya nggak banyak distribusi, mudah-mudahan untuk IHSG bisa breakout dan mulai uptrend lagi. Oke, untuk IHSG dan untuk saham yang pertama, saham sektor pertama yang akan kita cek adalah Adaro ya. Untuk Adaro aslinya masuk lumayan banyak, harganya naik, dan kemungkinan ini ada sentimen mau bagi dividen dalam waktu dekat ini. Semoga aja untuk pembagian dividennya lumayan gede sehingga ada yang menggoreng saham Adaro. Paling enggak ya kalau berhasil breakout di atas 3060 akan ngejar 3190, breakout di atas itu ngejar resisten selanjutnya di 3320. Kita lihat aja besok kedepannya gimana. Cuman secara teknikal untuk besok setelah habis lebaran buat patokan aja, kalau langsung dibuka hijau bisa pertimbangan area 3060 ini ya. Sekiranya nggak bisa breakout, kalau mau sebagian keluar ya, soalnya kalau gagal breakout di atas itu ada kemungkinan koreksi dulu. Tapi kalau berhasil breakout disertai dengan volume yang lumayan gede ya, demand yang lumayan banyak ya, mudah-mudahan untuk saham Adaro mulai bisa digoreng naik ya. Mengingat juga di area sini juga ini gap down-nya pas tanggal 25 Januari 26 kan masih belum ketutup sempurna. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Adaro tanggal 18 itu aslinya net buy 144,7 M ya, jadi aslinya udah masuk lumayan banyak di saham Adaro. Kemarin tanggal 18 itu aslinya yang masuk BKAK ya, BKAK, ZPYU, dan mereka broker-broker asing ya, BKAK, ZPYU asing semua, dan yang keluar untuk asingnya paling banyak KZ aja ini 2,6 M. Jadi untuk asingnya akumulasi ya, cenderung akumulasi di saham Adaro, dan itu baru masuk kemarin, soalnya hari sebelumnya hari Senin itu untuk asingnya masih jualan ya. Jadi semoga aja untuk besok tanggal 26 itu hari Rabu ya. Hari Rabu setelah libur lebaran, mudah-mudahan bisa breakout di atas 3060. Kalaupun koreksi turun ya, supportnya masih di sini 2910. Oke, itu sama taruh kelihatan transaksi kemarin Selasa sih ada kemungkinan di awal market hijau ya. Kalaupun kok turun selama enggak supply-nya itu enggak banyak-banyak banget, dan
Masih dijaga di atas 2.910, masih ada kemungkinan paling nggak konsolidasi dulu di range area 2.910 sampai 3.060. Tapi kalau menurut saya sih karena kemarin untuk aslinya udah berani masuk lumayan banyak, ya ada kemungkinan naik dulu di awal market bisa breakout di atas 3.060, mungkin udah ada rumor bagi dividen berapa banyak, sekian DPR-nya sekian persen, ya mudah-mudahan bisa breakout di atas 3.060 dan melanjutkan kenaikannya ya. Mungkin itu sentimen untuk waktu dekat sih, sentimen pembagian dividen. Habis itu ya perlu hati-hati, bisa jadi kayak Adaro ya. Soalnya untuk sektor batu bara ini ya itu harga komoditasnya kurang 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 masih di bawah lah ya, kurang bagus. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang kemarin juga naik ya, rebound setelah hari sebelumnya itu turun turun lumayan dalam, cuman karena pas tanggal 17 itu turunnya itu di akumulasi asing. Untuk hari selanjutnya, hari Selasanya itu langsung open gap atas sedikit lah, langsung dibuka hijau dan ditarik naik. Sempat ragu waktu itu ya kalau mengikuti saham ITMG, sempat ragu mau breakout di atas 33.600 itu kayak agak susah, ternyata berhasil ya, dan ini close-nya di 33.700. Jadi untuk minggu depan ya setelah market buka, perhatikan saja di awal market. Kalau di awal market langsung dibuka hijau kalau mau spekulasi buy ya, mudah-mudahan untuk saham ITMG resistennya sih di sini 36.000, semoga aja bisa ngejar area sini ya, walaupun nggak langsung naik ke area situ selama aslinya nggak distribusi lagi aja. Coba kalau kita cek untuk transaksi ITMG, kemarin tanggal 18 aslinya masuk 38M, jadi aslinya masuk lagi, berarti kalau kita cek di tanggal 17 untuk aslinya udah net P 84,4M masuk sih, cuman nggak banyak-banyak banget, lebih banyak asingnya keluar. Kalau kita cek dari tanggal 3 itu net sell 20 ya, jadi mulai kapan? Ya untuk saham ITMG ini buat besok patokannya itu aja pas harga ITMG. Untuk kemarin secara keseluruhan dulu kita cek tanggal 18 itu lebih banyak yang masuk, dan yang masuk itu AG, AKKZ. Untuk AG, AKKZ-nya asing ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng AG, AKKZ versi asing masuk. Malah untuk AG dan KZ ini 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali. Dan yang distribusi paling banyak untuk aslinya BK 9,7M. Untuk lokalnya net sell ya. Jadi di tampung asing. Jadi untuk besok setelah market buka, lihat aja di awal market ya, kalau langsung hijau kalau mau spekulasi buy, dan ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 33.600, mungkin di 33.500-an ya, itu bisa pasang antisipasi atau disesuaikan aja ya. Target kenaikannya ke berapa kalau langsung hijau ya, target price pertamanya bisa ke area sini 34.800, 34.900 atau area 35.000 lah ya. Level tertingginya pas tanggal 13 April, dan selain level tertinggi di area sini di area 35 ribuan ini ya, ini merupakan lumayan nganu sih, area apa ya, kalau secara history 1 2 3 4 waktu itu. Jadi ya buat patokan kalau langsung naik, target kenaikannya ke resisten terdekatnya di 35.000. Berhasil breakout di atas itu ya, maka ngejar resisten secara Fibonacci-nya di 36.400, 36.500 ya, buat patokan seperti itu aja. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja. Cuman kalau melihat candlenya sih ini walaupun ada perlawanan ke bawah, cuman nggak terlalu kuat ya untuk supply-nya, jadi ada kemungkinan di awal market langsung dibuka hijau, aslinya masuk lumayan banyak. Mudah-mudahan sih seperti itu dan bisa ngejar level 5.000. Oke, itu untuk saham ITMG. Dan kalau mau spekulasi buy, ya kalau mau pasang antisipasi bisa pasang antisipasi di bawah supportnya kalau mau pasang ya, di level yang tadi itu 33.500-an atau disesuaikan aja. Oke, itu saham ITMG, tetap disclaimer. Untuk selanjutnya kita cek saham PTBA ya, dan untuk saham PTBA kemarin hari Selasa juga naik 2,28%. Kalau secara teknikal ini masih bertahan ya di atas trendline yang kita buat ini, yang warna biru ini. Jadi untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya PTBA kemarin Selasa itu aslinya net buy 9,3M PTBA ya.
PTBA. Untuk PPTBA kemarin tanggal 18 itu secara keseluruhan dulu, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk PTBA itu cenderung ya, yang net B sama net sell ini kalau kita perhatikan sebenarnya nggak beda jauh ya. Cuman ASINnya masuk, yang masuk itu untuk ASINnya ada BK AK. Untuk BK-nya net B 8,6 M, AK-nya net B 7,7 M, dan yang keluar untuk ASINnya ada KZ dan ZB. Dan ternyata untuk saham PTBA itu diakumulasi oleh untuk oleh KZ versi lokal ya. Untuk KZ versi lokalnya net B 19,1 M. Jadi diakumulasi KZ versi lokal. Untuk KZ aslinya malah jualan 6,2 M. Jadi untuk besok market utamanya kemarin hari Selasa itu KZ net B 12,8 ya. Ini KZ secara keseluruhan. Kalau KZ lokalnya aja net B-nya 19,1 M dan average buy-nya di 4.058 di atas sih. Jadi kemungkinan yang naikin itu KZ versi lokal ini, cuman kita ada yang narik, ada yang jualan lagi di harga atasnya kemarin. Jadi untuk buat patokan aja, mengingat juga untuk saham PTBA ini juga belum bagi udah ada isu bagi dividen belum ya? Belum ada ya. Jadi mudah-mudahan masih ada kemungkinan naik sih untuk saham PTBA untuk besok habis lebaran, mengingat juga secara teknikal naik menyentuh area resistennya waktu itu bentuk higher high, turun bentuk higher low, naik lagi. Jadi untuk trend line-nya itu ya masih bullish sih untuk trend line-nya. Jadi kalau besok langsung naik, target kenaikannya di area sini setelah histori ya, menurut trend line setelah histori resisten terdekatnya di area sini 4.325, 4.320, 4.330 buat patokan area situ aja untuk saham PTBA minggu depan ya, setelah market buka. Setelah histori ini area potensial juga 1, 2, 3, 4 kali mencoba breakout gagal di atas 4.330 ya. Jadi kalau langsung hijau, target kenaikannya di area sini menurut saya sih masih ada kemungkinan naik, paling nggak bentuk higher high lah, kemudian koreksi turun lagi. Mulai bearishnya itu mungkin setelah Kamdet ya, seperti ITMG ya, setelah bagi dividen gede ya, bisa jadi untuk sampai TBA ini koreksi turun ya. Ya semoga aja masih ada kemungkinan naik untuk jangka waktu dekat ini menjelang sentimen mungkin pembagian dividen. Oke, untuk saham PTBA selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan kemarin untuk saham Pegas itu hari Selasa mencoba breakout cuman belum berhasil juga ya. Kalau secara teknikal untuk saham Pegas itu close-nya pas di area 1420, ini area resistennya. Kemarin itu mencoba breakout juga cuman belum berhasil, untuk level tertingginya sama seperti hari sebelumnya di 1430, cuman ditarik turun lagi dan close di 1420 untuk Pegas kemarin hari Selasa. Coba kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk saham Pegas. Untuk Pegas nih harga gasnya di bawah sekali ya untuk hari ini. Semakin ke sini harga gasnya semakin murah, jadi harga komoditasnya turun, harga Pegasnya di situ-situ aja. Untuk Pegas kemarin aslinya malah jualan hari Selasa itu jualan net sell 22,4 M, jadi perlu hati-hati untuk saham Pegas. Untuk Pegas kemarin tanggal 18 secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang di yang net P sama net sell ini kalau kita perhatikan nggak beda jauh lah. Malah untuk PD net sell 21,5 M dan PD-nya ini PD versi asing ya. Untuk PD RX versi asing ini 100% selling, ini tidak melakukan pembelian sama sekali untuk kemarin Selasa di saham Pegas. Dan yang masuk itu AKZP cuman nggak banyak-banyak banget, nggak sebanyak PD melakukan distribusi di saham Pegas PD versi asing, dan ditampung oleh YP versi lokal. Kalau lihat transaksinya sih kemarin Selasa untuk minggu depan lihat aja di awal market ya. Kalau di awal market itu berhasil langsung naik, dibuka hijau dan ada yang jaga harga di level ini 1420, 1400
25 kalau ada yang jaga harga di area situ setelah berhasil breakout ya, mudah-mudahan untuk saham bekas ngejar resistennya di 1.500 ya, itu resisten bekas kalau langsung dibuka hijau target kenaikannya, walaupun nggak langsung naik ke level itu paling nggak ya akan ngejar area resisten ini kalau misal besok berhasil breakout di atas 1.420. Lihat aja di awal market, tapi kalau langsung merah mending wait and see dulu, jangan buru-buru. Ada kemungkinan untuk saham bekas mungkin masih akan konsolidasi di bawah 1.420 ya. Kalaupun naik itu untuk saham pegas gimana ya? Ya untuk level saat ini sih 1.420 ini untuk valuasi pegas ya nggak mahal-mahal banget ya, masih di bawah 1 untuk PBV-nya sedih. Gimana ya untuk saham bekas, mungkin kalau harga komoditasnya itu mulai naik ya ada kemungkinan saham bekas mulai bullish lagi, mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi buat patokan ya aja di awal market, kalau langsung hijau kalau mau spekulasi buy ya mau bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 1.400 mungkin, atau disesuaiin aja ya. Oke, untuk saham bekas tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi kemarin sih kayaknya menurut saya bisa jadi akan konsolidasi dulu ya, mencoba break di area 1.420 ini. Oke, untuk saham pegas selanjutnya kita cek saham Akra. Dan untuk saham Akra kemarin juga naik 1,89%. Kalau secara teknikal masih konsolidasi di area sini-sini ya, dari tanggal akhir bulan kemarin, akhir bulan Maret sampai hari Selasa kemarin untuk harganya masih dijaga di atas 1.540 ya. Jadi kalau secara histori untuk support kuatnya sih di area sini ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya kemarin gimana? Untuk saham Akra. Untuk Akra kemarin tanggal 18 untuk aslinya net buy 7,4 M, dan kalau kita cek dari awal bulan ini untuk aslinya udah net buy 91,1 M. Jadi ketika konsolidasi di area sini itu aslinya cenderung masuk ya, itu sih cukup bagus. Nanti selama konsolidasi kalau aslinya nggak banyak jualan, semoga aja bisa breakout di atas 1635 1640 ya, itu area resisten untuk Akra, resisten secara historinya ya, resisten konsolidasinya di sini di level 1635-an. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin itu siapa yang masuk di saham Akra. Untuk Akra kemarin tanggal 18 secara keseluruhan dulu itu diakumulasi oleh ZP ya, dan ZP ini ZP versi asing. Selain ZP yang masuk untuk aslinya ada BB, BK, dan yang keluar untuk aslinya YO, AK, YO net sell 19,8 ya, lumayan banyak. Jadi untuk transaksi Akra ini didominasi oleh asing kemarin Selasa, dan kalau kita cek dari awal bulan yang pegang barang paling banyak itu untuk asingnya ZP, BB ya, dan kedua broker ini masih terus masuk sampai hari Selasa kemarin. Malah untuk BB ini dan ZP kalau kita perhatikan net valuasinya dan valuasi transaksinya ini nggak beda jauh, jadi mereka berdua cenderung akumulasi ya di saham Akra dalam beberapa hari terakhir ini, khususnya selama konsolidasi di range area 1535 sampai 1635. Semoga aja besok bisa breakout di atas 1635 dan melanjutkan kenaikannya ya untuk saham Akra. Melihat juga secara histori ya secara tren besarnya sih masih ya bisa dikatakan uptrend ya, walaupun waktu itu sempat koreksi turun dan sedikit konsolidasi lah ya, turun konsolidasi, cuman ini ya berhasil breakout lagi di atas level tertingginya pas tanggal berapa, November ya, awal-awal November waktu itu berhasil breakout, dan ini masih konsolidasi di range area ini. Berhasil breakout bisa melanjutkan kenaikannya, dan target kenaikan Akra kalau berhasil breakout di atas resisten secara konsolidasinya, maka bisa jadi akan ngejar 1815. Ini target kenaikan Akra kalau berhasil breakout besok di atas 1635. Oke, itu untuk saham Akra. Tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan kalau mau spekulasi buy ya untuk level saat ini amannya sih bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 1540 ya, disesuaikan aja ya. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing.
Oke, itu untuk saham Akra. Selanjutnya kita cek saham Indi. Indi kemarin naik lumayan tinggi ya, 4% lebih untuk saham Indi. Dan untuk saham Indi ini setelah teknikal berhasil breakout ya, dan ini demand-nya juga lumayan kuat, naik ke level setelah nyentuh level tertingginya itu nggak ada perlawanan lagi buat turun. Jadi kalaupun besok turun, itu selama turunnya itu nggak dalam-dalam banget, berarti cuman koreksi aja, bisa jadi hari selanjutnya langsung hijau ya. Melihat secara histori juga seperti itu, setelah bentuk candle yang mirip-mirip seperti kemarin hari Selasa pas tanggal 13, cuman juga koreksi, hari selanjutnya turun cuman koreksi aja ya. Jadi kalau besok buat patokan, lihat aja, kalaupun turun tapi masih turunnya itu nggak dalam-dalam banget ya, bisa jadi itu cuman koreksi dan hari selanjutnya bisa naik. Ya, secara Fibonacci support terdekatnya di sini 2770 ya. Perhatikan saja level ini untuk besok minggu depan, kalau masih bertahan di atas itu atau ya ada yang jaga harga di level 2770 ya. Semoga saja untuk saham Indi bisa naik lagi ya, dan resisten selanjutnya untuk saham Indi kalau masih naik di 2930 ya, itu area resisten Indi secara Fibonacci-nya kalau masih naik. Coba kalau kita cek untuk um, transaksi Indi, mau RUPS ya, ini untuk saham Indi. Ini kalau RUPS-nya sentimennya positif ya, bisa jadi digoreng naik lagi. Untuk Indi kemarin aslinya net B 3,6 M, dan kalau kita cek dari harga bawahnya ini dari tanggal berapa? Dari tanggal 17 Maret, gimana dari 1 bulan yang lalu ya, dari satu bulan terakhir ini untuk saham Indi 17 Maret. Aslinya net sell sih 5,6, jadi nggak akumulasi banget ya. Cuman kayaknya sini ada mau ada sentimen yang positif. Kenapa ya? Karena harganya udah mulai naik ya. Biasanya untuk retail itu ya, ya untuk pemain besar biasanya mungkin udah dapat bocoran dulu ya. Jadi harganya dinaikin dulu, nanti setelah beritanya keluar baru habis itu ya taking profit lah mungkin ya. INDY untuk inti kemarin tanggal 3 ya, secara keseluruhan dulu itu diakumulasi oleh EP ya. Jadi untuk transaksi Indi itu kemarin dari tanggal 3 ya, 1 bulan terakhir, kemarin tanggal 18, sorry belum kita cek. Untuk EP-nya masih masuk 13,1 M ya, jadi cenderung diakumulasi oleh EP. Dari awal bulan ini malah untuk EP terus masuk, itu kabar baiknya sih. Dan untuk aslinya yang masuk BK ya, aslinya NetB, BK NetB 4,9 M, dan yang jualan paling banyak untuk aslinya ZB aja ini 1,1 M, jadi aslinya NetB. Untuk lokalnya diakumulasi oleh EP. Dan dalam 1 bulan terakhir tadi kita cek bareng-bareng untuk saham Indi, sebenarnya ya ini cenderung diakumulasi oleh EP ya. Untuk AVG-nya EP kalau kita cek dari awal bulan ini di 2692, 2692. Di sini sih floating profit, cuman hitungannya sih ya belum 2692 ya, di area sini. Enggak tinggi-tinggi banget sih. Jadi buat patokan mungkin lihat aja besok apakah breakdown di bawah atau jebol di bawah 2770 atau enggak. Selama enggak jebol aja di bawah itu, masih ada kemungkinan naik untuk saham Indi kalau menurut saya sih. Apalagi kalau RUPS-nya sentimennya positif, bisa jadi untuk saham Indi akan ngejar resisten selanjutnya di 2930. Mungkin seperti itu skenario-nya ya untuk saham Indi. Lihat aja besok. Kalau merah ya, langsung di bawah merah, mungkin jangan buru-buru entry, bisa entry ya kalau ada tanda mau rebound ya. Karena ada kemungkinan sih kalaupun besok turun cuman koreksi aja untuk saham Indi. Semoga seperti itu. Oke, itu untuk saham Indi. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR masih di area sini-sini aja ya. Kemarin naik sih 2,80%, cuman candlenya sih belum kuat-kuat banget. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ADMR. Kemarin tanggal
18 ya. Untuk saham ADMR hasilnya netbuy cuma 1,5 M aja. Untuk ADMR kemarin tanggal ini kalau kita cek dari awal bulan ya, dari tanggal 3 itu masih didistribusi oleh BK CCBD, dan untuk BK-nya itu asing semua ini yang distribusi, kebanyakan asing. Lokalnya nampung cuman nggak banyak-banyak banget, jadi dari awal bulan ini terus didistribusi untuk saham ADMR, supply-nya itu lumayan banyak, jadi walaupun harganya udah di bawah perlu hati-hati kalau mau entry ya. Untuk kemarin juga ada yang masuk sih ini NI sama AK, jadi kemarin sih ada sedikit akumulasi untuk saham ADMR. Semoga aja untuk besok minggu depan harganya kalau menurut saya sih ada kemungkinan konsolidasi dulu ya, kalaupun naik ya itu cuman mungkin akan kalau naik gimana ya, ya nggak apa-apa sih, cuman belum dalam 1 bulan terakhir ini ya turunnya itu disertai dengan distribusi yang lumayan banyak untuk saham ADMR, jadi perlu hati-hati kalaupun minat mau entry. Cuman ya untuk saham ADMR ya disclaimer sih, cuman kalau saya sih kurang berani kalaupun besok mau entry ya, kalaupun ada duit cash kurang berani. Oke, itu untuk saham ADMR, walaupun di area sini itu juga area konsolidasinya pas tanggal kapan ya, 3 Februari. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 1000 ini, kalau sampai jebol supportnya ini bisa jadi turun lagi lebih dalam sampai ke level 700-an. Jadi untuk saham ADMR ya perlu hati-hati juga. Mengingat juga untuk sampai hari ini kan juga untuk aslinya cenderung keluar, secara keseluruhan juga cenderung didistribusi. Oke, itu untuk saham ADMR. Kalau mau spekulasi buy, disclaimer sih bisa pasang antisipasi aja sedikit di bawah 1050 ya. Ini 1, 2, 3 hari terakhir ini gagal breakdown di bawah itu. Kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa jadi ngejar support selanjutnya di level 1000. Jebol di bawah 1000 ya mending cut loss saja dulu, cari yang saham yang lainnya. Takutnya nanti setelah sampai jebol di bawah 1000 itu naiknya agak lama. Ya bisa jadi sih seperti itu, cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ADMR.